Shalom. Baik, hari ini tema kita adalah Jesus Source of Love. Yesus sumber kasih. Ngomongin kasih atau cinta, teman-teman. Semua orang membutuhkan satu kata ini tentunya. Sepakat katakan asik? Asik? Jadi semua orang membutuhkan satu kata ini. Dan ketika orang itu bisa membunuh karena apa? Kehilangan cinta atau kasih. Teman-teman, kalau kita berbicara Yesus sumber daripada segala kasih, saya ingin ngajak kalian membaca 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Kita mulai dari situ. Sudah ketemu? Yuk kita baca 1, 2, 3, go. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan, terus yang tulus ikhlas, terus hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saya bacakan terjemahan firman Allah yang hidup. Sekarang saudara dapat memiliki kasih sejati terhadap setiap orang, sebab pada waktu saudara percaya kepada Tuhan Kristus, bahwa Kristus menyelamatkan saudara, jiwa saudara telah dibersihkan dari sifat mementingkan diri sendiri dan dari kebencian. Jadi berusahalah supaya saudara sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Nah, ketika kita berbicara tentang surat ini ditulis oleh Petrus, nah tahukah kalian bahwa Petrus di masa mudanya seperti apa? Kok dia di akhir hidupnya, dia mengalami pertobatan sejati dan dia bisa menulis surat-surat umum ini dan menggambarkan tentang bagaimana kasih yang sebenarnya. Padahal di waktu mudanya, yang pertama Petrus adalah orang yang dominan. Petrus adalah orang yang gegabah. Petrus adalah nelayan yang pada waktu itu, nelayan adalah orang yang kasar, berantakan, pakaiannya lusuh, dan bahkan Petrus adalah orang yang bicaranya vulgar. Tidak ada hal yang disembunyikan kalau bicara. Dan tahukah saudara, Petrus juga adalah orang yang temperamental. Orang Indonesia Timur bilang sumbu pendek, mudah terbakar, dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah. Itu Petrus. Itulah karakteristik Petrus. Tapi perjalanan rohaninya di hadapan Tuhan, dia semakin mature, dia semakin dewasa. Orang yang ikut Tuhan itu harusnya makin hari makin dewasa. Dan bukti kedewasaan kita itu hidup kita berubah. Hidup kita makin hari makin komplit di hadapan Tuhan. Kita harus semakin dewasa. Perjalanan ikut Tuhan itu makin membentuk karakter kita. Dulu karakternya seperti Petrus, temperamen. Sekarang kita mudah mengampuni dan mengasihi. Dulu kita bertindak duluan, mikir belakangan. Saya cuma mau men-sharekan 3 hal saja buat kita semua yang hadir. Yang pertama, kasih itu perlu pembuktian. Ya. Kalau Yesus itu sumber kasih, maka Yesus membuktikan dia mengasihi kita, men. Dengan apa? Alkitab berkata gini, Allah memberikan anaknya yang tunggal, itu bukti. Apakah kurang? Di dalam perjalanan kekristenan kita bisa melihat bahwa kasih itu bukan NATO, no action talk only. Ya, kasih itu adalah sebuah pembuktian. Dan orang-orang yang mengasihi Tuhan, harusnya dia bisa membuktikan kalau dia ngomong mengasihi Tuhan. Dan mengasihi Tuhan bukan dibuktikan di sini, men. Ini babak pertama saja, saudara. Banyak orang bersembunyi di mimbar. Hidupnya gak apa adanya setelah turun mimbar. Rugi, saudara, jadi Kristen. Dunia di sana gak butuh, saudara, lagu rohani Anda. Dunia di sana bahkan gak butuh Alkitab Anda. Dunia di sana membutuhkan Kristus ada dalam diri Anda. Ya, lihat baik-baik. Bahkan ketika perjalanannya Bapa memberikan anaknya, perjalanan berikutnya kalau kita benar-benar sudah menerima kasih Allah,
Maria memberikan harga dirinya, betul? Orang Majus memberikan hartanya, para gembala memberikan penyembahannya. Tapi contoh orang muda tidak mau memberikan apa-apanya. Jual seluruh hartamu, ikut aku. Dia berkata, aduh berada. Kalau udah ngomong gandau, kalau sudah ngomong mamon, makanya musuh Tuhan itu enggak setan lagi. Musuh Tuhan itu apa? Mamon. Tuhan itu disandingkan bukan dengan setan, karena setan udah dikalahkan. Tuhan disandingkan dengan apa? Mamon. Itu Tuhan sendiri lo ngomong. Ya. Jadi kalau ngomong duit tuh susah sekali. Makanya gereja Pentakosta mengajarkan persembahan kami sedikit sekali, gitu kan? Iya kan? Kasih itu perlu pembuktian. Katakan yes. Siapa yang pengen membuktikan saudara mengasihi Allah? Banyak hal. Yang pasti yang pertama buat saya cuma satu. Karaktermu berubah. Pelayanan nomor 2 deh. Karaktermu berubah. Orang kalau pelayanan tapi karakternya nggak berubah, mau jadi batu sandungan malah, ya kan? Wis melayani, WL, singer, pemain musik, nek di mimbar nangis-nangis, sampai malaikat yang di surga aja iri. Tuhan, kalau nanti aku cuti, biar orang ini yang gantiin. Ojo percaya menungso iki, ya kan? Saudara, mari kita membuktikan kalau kita ini udah mengasihi Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dia berkata begini, 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Nah, bukti kita mengasihi Tuhan, hidup sesuai dengan apa? Firman Tuhan, teman-teman. Banyak orang berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Apa benar? Pelayanan diatur dikit marah-marah kok nyanyinya aku mengasihi Tuhan. Ada aturan yang dikit membuat kita jengkel, nggak cocok nih. Kita udah mulai marah-marah. Apa benar mengasihi Tuhan? So simple dalam hidup ini. Kalau saudara ngaku mengasihi Tuhan, tapi sama yang kelihatan aja enggak bisa mengasihi. Apa jaminannya? Tuhan yang enggak kelihatan saudara bisa kasihi. Tapi istrimu, temanmu, saudaramu yang kelihatan kita enggak bisa mengasihi. Omong kosong saudara. Mertuamu enggak engkau kasih. Dan makan kau doakan, mertua kau cerewet sekali nih. Cepat mati saudara. Apakah itu membuktikan kita mengasihi? Oh no. Saudara, kita lihat bahwa ketika kita mengasihi kita harus membuktikan. Kasih perlu pembuktian. Saudara yang pacaran berkata I love you. Tapi gak pernah ditraktir. Gak pernah diajak jalan. Kalau ditraktir pun, kalau pas bayar pura-pura ke toilet. Apakah itu bukti mengasihi? Halo? Adakah cewek-cewek yang mau punya cowok model kampret kayak gini? Hah? I love you. Setahun sekali dia cuma bawa 1 bunga. Dan itu pun bunga Kamboja. Karena lewat kuburan kebetulan pas musim bunga dipetik. Apakah cewek-cewek mau punya laki-laki yang model beginian? Gak ada saudara, gak mungkin mau. Karena apa? Perlu pembuktian. Betul. Harus dibuktikan kasih itu. Kalau saudara bilang mengasihi Tuhan, maka dibuktikan hidupmu mirip Kristus. Kasih itu tidak hanya sekedar kata, tapi kasih itu tindakan nyata. Ya. Yang kedua, teman-teman, kalau yang pertama, kalau ngomongin kasih itu perlu pembuktian dan Tuhan sudah membuktikan. Yang kedua, kasih tidak perlu persyaratan. Kasih yang sebenarnya itu sekalipun atau walaupun, bukan kasih karena.
Betul ya? Makanya kalau yang sudah nikah pasti mengerti waktu ada pendeta dan kita ada mengucapkan janji nikah. Maka janji nikahnya adalah janji yang selalu kebalikan dari apa yang dikatakan di pertama kali. Aku menerima engkau dalam keadaan sehat maupun, yang sudah nikah jawab sehat maupun. Adakah dari saudara yang sudah menikah yang berkata saya akan menerima engkau dalam keadaan sehat? Nek sakit golek sing sehat. Enggak ada. Aku menerima engkau dalam keadaan kaya maupun miskin. Sorry yang nek kere aku golek crazy rich. Enggak ada. Semua kebalikan. Bahkan saya tambahi, aku menerima engkau dalam keadaan langsing maupun langsung. Saya tambahi di jemaat. Supaya apa? Jangan sampai dulu istrinya langsing, sekarang tambah diberkati, kita ngelirik yang lain. Enggak boleh. Dulu perutnya masih lurus suaminya, sekarang suaminya perutnya sudah polda, poru langgar dada. Orang Ambon bilang, perutnya udah melanggar dada. Kita cari, ya kan, yang six pack. Karena suami kita sudah one pack, ya kan. Nggak boleh. Nah kasih itu apa teman-teman? Yang kedua, tidak perlu persyaratan. Kalau Tuhan memilih kita, Tuhan nggak butuh kurikulum vitae kita. Halo? Hanya perusahaanlah yang pengen menerima orang, ada CV-nya. Betul gak? Dibutuhkan karyawan. 1, jujur. Betul? 2, lulusan sekian. 3, IPK sekian. 4, mau bekerja dalam tekanan sampai tertekan. Nah saudara, dunia kalau memilih, dia pilih yang terbaik. Tuhan kalau memilih yang bosok-bosok pun dipilih. Noleh kanan kirinya, itu kamu. Ngomong gitu. Dunia gitu. Ya. Tuhan jika pilih kita nggak perlu CV kita men. Halo? Kalau Tuhan butuh CV kita, satu pun yang ada di ruangan ini, termasuk yang berdiri di sini, nggak masuk hitungan. Ya, nggak ada kita yang terlalu baik, nggak ada. Jadi kalau ada pendeta ngomong saya hidupnya baik-baik saja, nggak ada. Kita hidup bisa baik karena Tuhan lebih baik daripada kita. Ya. Karena itu teman-teman, mari kalau Tuhan tuh nggak butuh CV kita, bahwa kasihnya nggak perlu persyaratan, yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan serius sama Tuhan. Sungguh-sungguh sama dia. Kita nggak boleh lagi hidup sekarang noleh ke belakang melulu. Karena kita sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Iseng punya iseng, saya pernah berkata gini, kenapa sih kaca spion mobil lebih kecil daripada kaca depan? Karena masa lalu gak lebih penting daripada masa depan cuy. Bisa bayangin gak? Kalau lo punya mobil kaca spionmu segede kaca depan? Ya. Spionnya segede itu. Parkirnya susah Pak. Kita tabrakan melulu kan apa? Sing dilihat tuh mburi wae. Wede. Makanya harus belajar dari Inul ya. Masa lalu, biarlah masa lalu. Kalau kita udah tahu nih, ya tidak perlu persyaratan. Hidup kita cuma satu, serius sama Tuhan. 1 Korintus pasal 13 ayat 7 firman Allah yang hidup berkata begini. 1 Korintus pasal 13 ayat 7. Kalau saudara mengasihi seseorang, saudara akan tetap setia kepadanya. Terus apapun yang terjadi. Wah ini keren loh. Setia kepadanya apapun apa yang terjadi. Bojomu loro
tetap setia apapun yang terjadi. Suamimu dalam kondisi paling bawah, dikatakan apapun yang terjadi. Kenapa? Karena kitab Amsal mencatat ini. Sifat yang diinginkan Tuhan dan manusia adalah apa? Kesetiaan. Hari ini itu harga yang sangat mahal sekali. Banyak orang pacaran 12 tahun, nikah cuma 3 bulan. Kenapa? Karena satu ini, enggak setia. Dikatakan ini, saudara akan tetap mempercayainya, selalu mengharapkan yang terbaik dari dia, dan saudara akan selalu membelanya. Itu kasih tidak perlu persyaratan. Saudara kalau mau dapat jodoh itu pasti ada love checklist. Betul ya? Seiman. Saya kasih tahu, seiman aja gak cukup men. Kata Alkitab sepadan. Betul? Bukan hanya seiman. Karena ada banyak orang seiman gak sepadan. Wah seiman. Suaminya pelayan Tuhan, yang cinta Tuhan. Istrinya gak sepadan, gak bisa melayani. Repot gak? Repot. Saya melihat beberapa anak muda dulunya keren banget melayani Tuhan. Giliran sudah punya bini, tenggelam. Dulu youth pastor, dulu pelayan Tuhan, hamba Tuhan pengkhotbah. Giliran sudah punya istri, pelayanannya makin redup. Kenapa? Karena yang dicari cuma seiman. Tidak sepadan lagi. Seiman dan sepadan. Jadi kalau nanti yang sudah punya anak ini nyarinya bukan hanya seiman. Yang lebih penting seiman dan apa? Sepadan. Kalau yang pertama kasih perlu pembuktian. Katakan perlu pembuktian. Yang kedua kasih tidak perlu persyaratan. Katakan tidak perlu persyaratan. Yang ketiga maka kasih mampu mengubahkan. Katakan mengubahkan. Petrus diubah Tuhan hanya karena pertanyaan sederhana. Kalau saudara membaca Yohanes pasal 21, perjumpaan Petrus dengan Yesus, dia cuma menanyakan ini. Peter, do you love me? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus. Dan di pertanyaan ketiga, maka menangislah Petrus. Saya selidiki bahasa aslinya. Pertanyaan pertama gini, Petrus, apakah engkau agape dengan aku? Petrus jawab gini, ya Tuhan, aku philea dengan engkau. Agape itu kasih tertinggi. Kasih Tuhan, kasih tanpa syarat tadi. Philea itu kasih sesama. Kalau kasih sesama pasti ada apa? Syarat. Pertanyaan kedua dia berkata, Petrus, apakah engkau agape dengan aku? Jawaban Petrus apa? Ya Tuhan, aku philea. Loh, agape dijawab. Pertanyaan ketiga. Yesus ngomong gini, Petrus, apakah engkau philea dengan aku? Maka menangislah Petrus. Kenapa menangis? Kasih Tuhan yang agape turun 1 grade. Jadi philea. Saudara bisa bayangin gak? Kalau Tuhan mengasihi kita dengan kasih philea. Amsyong Pak gitu. Selesai Pak gitu. Tidak ada yang masuk catatannya Tuhan. Ya. Petrus nangis karena sadar kalau kasihnya Tuhan diturunkan. Selesai hidupnya. Dan Tuhan ngomong, gembalakanlah domba-dombaku. Dari perjumpaan itu, saudara bisa melihat kitab kisah para rasul. Bagaimana Petrus akhirnya membalas cinta kasih Tuhan dengan hidup serius. Bahkan saudara bisa mengerti bahwa akhirnya tahun 64 Masehi, di masa tuanya Petrus. Petrus ditangkap Kaisar Nero dan dia akhirnya dihukum mati. Sebelum dia dihukum mati, dia ngomong sama Kaisar Nero. Salibkan aku terbalik. Karena aku gak layak disalib seperti Yesus, kepala di atas. Salibkan kepalaku di bawah. Bayangin.
Orang yang kayak gini diubah Tuhan begitu rupa. Karena apa? Kasih. Saudara, kalau mau mengubah pasanganmu itu simple. Kasih. Halo? Sederhana. Mau mengubah keluargamu satu. Kasih. Sederhana. Karena kata Alkitab, tidak ada hukum yang menentang itu. Hukum apa itu? Kasih. Orang musuh aja suruh mengasihi ajaran gereja kita, ajaran Tuhan kita, ajaran Alkitab kita. Apalagi tetangga. Saudara lihat, kasih mampu mengubahkan. 1 Korintus 14 ayat 1 dia berkata begini. Kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Orang bertobat harus melihat wujud kasih dalam hidup kita. Kata Alkitab, Paulus ngomong gini. Kejar kasih, katakan kejar. Usahakanlah karunia. Orang hari ini gereja lebih mengutamakan karunia yang dikejar. Alkitab ngomong gini, kejar kasih, baru ngomong usahakanlah. Bedanya apa kejar dan usahakan? Kejar itu serius Pak, kenceng Pak. Namanya kejar Pak. Halo? Paham? Kejar. Karena kasih yang mampu mengubahkan. Banyak rumah tangga yang berantem akhirnya berdamai kembali. Simple. Karena mereka saling mengasihi dan saling mengampuni. Selesai. Ya. Mari kita sadar hari ini 3 hal penting. Yang pertama, kasih perlu pembuktian. Yesus sudah membuktikan, giliran saudara membuktikan. Yang kedua, kasih tidak perlu persyaratan. Yesus mengasihi saudara tanpa syarat. Coba belajar mengasihi saudaramu juga tanpa syarat. Nek kowe HP ya aku luwe HP. Dunia nggak kayak gitu Pak Bu. Teman-teman. Nek kowe murah hati ya aku murah hati. Dunia Pak. Alkitab nggak ngajarin gitu. Dunia brengsek pun kita harus mengasihi mereka. Gitu? Iya. Kalau saudara mengasihi orang yang mengasihi saudara, dunia lakukan itu. Yang terakhir saudara, kasih mampu mengubahkan.